Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Joko Vlog. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk membeli koin sejumlah 4 miliar kurang lebih ya. Nah, koin yang akan saya beli diantaranya adalah Baby Doge, koin Kishu, dan koin As ya, jadi ini koin micin semua. Total nanti harganya sekitar ini ya. Untuk Baby Doge itu sekitar 0,00 lah itu ya harganya. Kishu harganya 0,00092 rupiah. As 0,00073. Ini saya beli 100.000 sehingga koinnya kurang lebih saya dapat sekitar 1 miliar ya. 1 miliar koin. Banyak banget ya. Jadi totalnya nanti sekitar 4 miliar untuk 3 koin. Nah, disclaimer on ya, bahwasanya ini adalah koin micin. Koin micin ini jelas fundamentalnya nggak begitu kuat ya. Jadi kalau teman-teman mau membeli ya silahkan, tapi saya sarankan jangan membeli. Jadi saya di sini itu hanya pengen membuat konten video saja tentang seputar uang kripto. Dan yang saya beli itu tidak banyak teman-teman. Jadi hanya 300.000. Jadi ini uang yang biasa saya gunakan untuk jajan. Saya berarti 1 bulan ini, untuk bulan apa ini, bulan November ini berarti saya tidak boleh jajan ini. Tidak boleh jajan sebanyak 300.000 ya, karena uang jajannya sudah saya gunakan untuk membeli koin micin ya. Karena ini uang jajan berarti kan uang dingin. Jadi uang yang intinya ya tidak digunakan untuk uang apa ya, uang harian ya. Kalau penggunaan uang harian itu bahaya. Uang untuk hidup itu jangan teman-teman gunakan untuk membeli koin-koin seperti ini ya. Termasuk Bitcoin pun saya nyatakan juga sama ya. Teman-teman jangan ikut-ikutan kalau teman-teman tuh nggak punya fundamental. Nah, kalau saya fundamentalnya ya membuat video ini. Jadi saya membuat video ini bagaimana proses membeli koin di exchange ya, di exchange atau di tempat pertukaran uang kripto. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak bisa mining ya, nggak memiliki kemampuan untuk mining, nah teman-teman bisa membeli koinnya saja. Sebenarnya kalau dilihat itu dari segi keuntungan itu lebih untung beli koin daripada mining sebenarnya ya. Karena mining itu ribet banget, belum nanti perangkatnya rusak dan seterusnya. Itu yang bikin pusing kepala Barbie. Oke, koin ini karena ini koin yang belum di listing di exchange yang besar ya, seperti Binance, Toko Kripto, Indodax dan seterusnya. Karena untuk yang Toko Kripto dan Indodax itu ada syarat dari Bapeti, tidak semua koin itu bisa diperjualbelikan seenak jidat ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi untuk yang Toko Kripto itu yang di list itu ya yang boleh diperjualbelikan. Kalau mau tambah lagi ya harus daftar lagi ke Kominfo atau ke Bapeti ya. Nah, makanya saya menggunakan situs di luar Indonesia. Salah satunya adalah Gate.io. Nah, katanya sih Gate.io ini termasuk situs exchange 10 terbesar di dunia ya. Jadi patut untuk dipilih lah. Kemudian yang Gate.io ini banyak koin-koin micin yang listing ya. Ini saya tunjukkan. Jadi teman-teman harus mendaftar dulu. Kalau sudah mendaftar di Gate.io, saya anggap teman-teman sudah bisa lah masuk daftar aja, harus saya buat tutorialnya. Intinya kalau sudah buat, teman-teman langsung bisa masuk di bagian market price ya. Setelah teman-teman masuk di bagian market price, ini mungkin agak lama. Kemudian teman-teman klik yang price ini. Diklik price-nya. Ini yang tertinggi WBTC ternyata ya. Kemudian diklik lagi. Nah, oke. Nah, ini yang 00 ini berarti ini belum listing teman-teman. Jadi kalau saya klik trade, coba ya, ini langsung saya klik trade aja di sini. Nah, itu ada timernya. Jadi masih 1 hari 13 jam 0 menit baru dibuka proses jualnya. Jadi kalau teman-teman mau cari koin micin yang masih baru ya, teman-teman bisa menggunakan Gate.io ini. Nah,
masih banyak ini koin micin yang lain ya. Ada ZAM, ada SKP, ada Mimer, ada Kuma. Jadi yang mau saya beli itu yang baru booming saat ini, yaitu koin meme anjing. Anjing anjingnya ini ya, anjing meme maksudnya. Oke, yang pertama saya mau beli Baby Doge, Kishu sama As. Baby Doge, Kishu sama As. Nah, teman-teman harus hati-hati nih. Teman-teman harus melihat market cap-nya. Jadi ini market cap-nya untuk yang Doge ini cukup gede ya, 1 miliar dolar. Kemudian untuk Kishu ini belum ada. Nah, ini ya, makanya saya disclaimer on ya. Kemudian ada As ini juga belum ada. Tapi intinya di sini itu ada volumenya. Jadi intinya volumenya ya nggak terlalu besar sebenarnya ya. Tapi ada yang jual dan beli. Jadi ini koinnya nggak koin mati. Di satu sisi ini harganya baru anjlok ini ya. Nah, kita akan beli koin-koin yang ambiar seperti ini ya. Nah, belinya nggak usah banyak-banyak. Di sini saya beli hanya 100.000 ya. Ini sudah saya konversi ke rupiah, sehingga koinnya nanti targetnya saya mau nyerok sekitar 4 miliar koin seperti di judul di video ini. Jadi videonya ini bukan judul supaya saya dapat view banyak, enggak. Tapi saya memang betul-betul mau beli koin sejumlah 4 miliar dengan harga, nah ini disclaimer on lagi, itu 300.000. Jadi saya dengan membeli mesin ini harganya hanya 300.000, saya dapat 4 miliar koin ya. Terus masalah nanti ke depan kalau harganya 1 rupiah, saya nggak peduli itu ya, saya nggak peduli. Pokoknya saya itu ya seneng saja ya, seneng membuat video-video seperti ini. Kalau nanti ya tembus 1 rupiah ya dijual lah, mau diapa lagi. Tapi nggak terlalu saya ambil pusing itu ya, buat seneng-seneng saja, biar kalian juga menonton video ini juga seneng ya. Membuat orang senang itu ibadah ya. Kalau masalah nanti di satu sisi ada hal lain yang saya dapatkan, nah saya sudah membuat senang orang kok. Pasti Allah itu pasti juga akan membuat senang saya nanti ke depan gitu ya. Jadi di sini kita hanya berbagi saja, saya tidak menggurui teman-teman. Saya yakin master-masternya kripto di sini pasti ya ada lah. Kalau saya itu hanya masih kecebong saja, jadi mainnya sudah nggak berani yang gede-gede, paling mainnya hanya 100.000, 200.000 itu ya kalau beli koin, nggak terlalu gede. Dan koinnya juga ini adalah 3 koin yang betul-betul saya tidak mencari informasi ya. Baby Doge itu seperti apa, As itu seperti apa, Kishu itu seperti apa. Walaupun yang penting koinnya ambiar, saya hajar itu aja. Saya beli sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, sebenarnya ini proses bagaimana cara membeli koin di mana itu di luar toko kripto Indodax, pokoknya di luar situs Indonesia ya, yang dipantau dari Bapeti. Jadi yang pertama kali teman-teman harus tahu dulu untuk koin ini Baby Doge _ USDT itu artinya bahwa Baby Doge itu sebagai koinnya, USDT itu sebagai mata uang kalau mau beli ya. Jadi di sini syukurnya memang saya cari yang USDT. USDT itu adalah stabil coin yang dibuat oleh Tether ya. Jadi saya nanti akan mengkonversi uang rupiah saya sebesar 500-an ribu ya ke USDT, kemudian saya transfer di sini ya. Nah, saya belinya nanti di toko kripto. Jadi kemarin saya sudah menukarkan Bitcoin saya. Menukarkannya sedikit kok, hanya 500.000 saat harganya itu di 900 juta ya. Oke teman-teman, di sini saya masuk ke toko kripto ya teman-teman. Kemudian teman-teman memilih bagian pasar. Kemudian pilih yang USDT. Nah, USDT itu harga yang terbarukan 14 per 1 dolarnya 14,247. Oke ya, kita akan beli seharga pasar itu ini ya,
14245, kemudian pilih yang 100%, kemudian saya klik beli. Nah, beli ini saya masih menunggu. Nanti sekitar dapat 37,9 dolar ya. Saat harga di 14.245. Ini harganya sekarang masih di berapa ini? 14.244. Jadi ini masih diproses, saya belum memiliki dolar. Saya kembali lagi, saya back lagi. Nah, kemudian saya masuk ke dompet nih harusnya. Ini saya pause dulu ya, karena mohon maaf ya teman-teman, tidak boleh melihat saldo saya ya. Mohon maaf itu sebenarnya. Oke teman-teman, ternyata ini sudah masuk ya, 37,862 dolar ya dapatnya. Jadi memang harus saya tradingkan dulu, kemudian saya mencari harga yang kira-kira pas. USDT adalah termasuk apa ya? Termasuk mata uang stabil coin ya, stabil coin yang mungkin pergerakan harganya itu mengikuti dolar aslinya. Ya, memang karena underlyingnya untuk USDT itu memang betul-betul uang dolar katanya, tapi dalam perjalanan waktu tidak seperti itu juga. Artinya dia nyetak semau-mau dia. Ya. Kemudian di sini berarti saya harus klik penarikan ya. Klik penarikan. Nah, ini mau ditransfer menggunakan apa ini ya? Di sini ada jaringannya itu menggunakan Ethereum, ternyata dia kena biaya 24 dolar, habis uang saya. Kemudian kalau pakai Binance Chain BEP2 biayanya 1 dolar, Binance Smart biayanya 0,8 dolar, Solana 1 dolar. Oh, error ini Solana. Oh ya, 1 dolar ini ya Solana. Kemudian Tron TRC 20 itu kena biaya 1 dolar. Kalau yang murah itu Binance Smart Chain BEP 20. Kita cek apakah Get.io itu memiliki Binance Smart ya. Saya pilih ini, berarti di sini saya harus sudah login belum ya ini saya? Ini astagfirullah, saya belum login, sebentar tak login dulu. Nah, ini saya udah login teman-teman, berarti saya harus pilih wallet, kemudian pilih deposit ya. Nah, depositnya mau dalam bentuk apa ini? Ini you can current safety, berarti itu ini berarti saya harus menggunakan ini ya, tuh faktor authentication. Klik here. Oke, sebentar ini saya pause dulu. Oke teman-teman, ini saya ulangi kembali. Jadi di sini teman-teman itu pilih apa tadi? Wallet, kemudian pilih deposit ya. Deposit itu apa ya deposit? Memasukkan uang, deposit ya. Kemudian pilih di sini Tether ya, Tether USDT. Nah, kalau sudah dipilih Tether, nah, USDT sebentar. USDT. Nah, USDT Tether. Nah, ini kan macam-macam pilihan teman-teman. USDT. Nah, ini ada pilihan BTC Omni. Mana ini yang Tron, ini malah free katanya. Ini malah free nih, kok bisa? Deposit. Oke, kita kembali ke mana ini? Ke sini. Nah, kita kembali. Kita lihat di toko kripto apakah Binance Smart ada nggak Binance Smart. BEP 20. BSC atau BEP 20 ini ada ini sebenarnya. Berarti harusnya 0,8 berapa itu? 0,8.
11.000, 1 dolarnya 14.000. Pilih yang mana? Kita akan coba, tapi saya takut hilang nanti. Pakai BSC atau BP20. BSC itu Binance Smart Chain ya. BSC. Wah, ini ya, ini ada ini. Berarti saya pilih yang ini saja ya. Saya akan scan. Nah, teman-teman kalau mau, nah sebentar. Jadi ini teman-teman, ini saya ulangi biar teman-teman pada tahu. Ini saya pilih Binance Smart ya. Ini saya pilih Binance Smart. Jadi kalau kirim USDT, teman-teman pilih jaringannya jangan asal. Kalau teman-teman pilih jaringan asal, misalkan ini saya pilih Tron. Nah, misalkan saya pilih Tron, tetapi teman-teman di sini itu ternyata pakai walletnya BSC atau BEP 20, teman-teman copy ya, nanti nggak bisa terkirim, hilang, dan teman-teman nggak bisa komplain ya, sudah ada peringatannya. Jadi hati-hati ya, intinya pokoknya saya hati-hati. Jadi kalau di sini itu saya pilih BSC BEP 20, berarti di sini juga harus BSC 20 ya. Kemudian klik ini ya, klik ini. Kemudian sudah tampilan scan seperti ini, teman-teman ke my akun, pastikan ini BSC, pastikan USDT ya, kemudian di scan seperti ini teman-teman. Nah, di scan. Nah, setelah masuk, ini sebenarnya hanya untuk mengcopy alamatnya. Ini kan alamatnya udah ngopi. Kita cek apakah kepala belakangnya itu, aduh, saya ulangi lagi lah. Saya ulangi lagi untuk men-scan ini. Nah, ini udah masuk teman-teman. Ini ya, ini udah masuk. Jumlahnya berapa? Kita ambil 350. Berarti berapa USDT itu? Sebentar. Rupiah ke dolar. Rupiah ke dolar berarti saya mau 350. 24,5 dolar. Karena nanti kena 0,8 dolar ya. Berarti supaya nanti terkirim 24 dolar, 25. Berarti saya tambah 1 dolar, 25,5 dolar yang saya kirim ya, teman-teman. Saya kembali ke sini. Berarti yang saya kirim itu enggak pakai koma-koma, 26 gitu. Saya kirim 26 dolar. Saya kirim 26. Jadi minimal penarikannya itu 10 dolar, dan ini saya sudah melebihi minimal atau sekitar 140.000 ya. Saya ulangi lagi, saya menggunakan USDT. Di sini get IO-nya juga USDT. Kemudian jaringannya menggunakan atau blockchain-nya atau rantai transaksinya itu menggunakan BSC atau Binance Smart Chain BEP20, dan ini adalah kodenya wallet saya. Saya akan mengirimkan 26 USDT ya, kena biaya 0,8, berarti nanti yang masuk 25,2 USDT. Oke ya, bismillah, kita akan kirim. Kita akan kirim penarik, kita akan tarik. Set. Kirim kode verifikasi email. Oke, ini ngeblank ya. Ini saya post. Jadi ini ada muncul tulisan masukkan kode verifikasi email dan masukkan kode verifikasi Google ya. Saya post dulu. Ini untuk keamanan teman-teman. Oke, ini masih ngeblank ya teman-teman. Ini pemindahan. Ini sudah saya kirim, permintaan penarikan dikirim. Saya klik riwayat. Saya pilih IDR. Penarikan. Bukan IDR ini.
One kripto. Nah, penarikan USD sebesar 26 dolar. Ya, ini sedang dilakukan. Kita tunggu beberapa menit. Jadi kelebihannya ini ya, teman-teman, kalau kalian menggunakan mata uang kripto untuk transfer di luar negeri, itu salah satunya biayanya murah. Jadi ini saya dari Indonesia. Ini saya kirim ke luar negeri ya ini. Hanya kecil nilainya, sekitar 26 dolar itu berapa? Ya, 26 dolar itu sekitar 370-an ribu. Saya kirim ke luar negeri itu hanya kena biaya adminnya itu 11.000 ya. Dan ngirimnya itu cepet banget ya. Paling lama itu 30 menit ya. Coba bayangkan kalau teman-teman mengirim uang ke luar negeri menggunakan bank konvensional. Wah, itu nanti ditanya macam-macam, apalagi hanya nilainya kecil lah, potong sana potong sini malah jadi pusing, jadi malah yang kena potong banyak, yang diterima malah sedikit nanti. Oke ya. Nah, selanjutnya semoga saja cocok. Kalau nggak cocok ya ya wes lah. Di sini kemudian pastikan ini ya, KYC ID verifikasinya itu sudah di approve. Jadi di sini sukses. KY2 verifikasi no submit gesture foto. Nah, itu ini nanti. Jadi ini verifikasinya masih medium. Jadi masih butuh submit gesture foto dan ini ya. Submit gesture foto number 760. Jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, ini nanti. Jadi yang penting sudah medium lah, KYC. Kemudian di sini saya akan pantau dulu depositnya. Nanti akan masuk di sini harusnya. Kita tunggu. Kita tunggu. Oke ya teman-teman, jadi ini masih proses. Ini saya post dulu aja lah. Yuhu, ternyata bisa masuk teman-teman ya. Ini saya tunjukkan. Ini jam berapa ini? Jam 20.25.48 25.57, sekitar 30-an menit. 30 menit langsung bisa masuk di sini. 25,2 USDT. Mantap. Asik. Udah masuk, artinya kita akan siap membeli koin ini. Koin apa? Baby Doge. Baby Doge. Oke, kita akan beli yang pertama, yang tidak jelas dulu, yang tidak memiliki market cap ya. Sisanya nanti kita lempar ke koin micin. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi saya itu intinya koin micin ini saya tidak tahu fundamentalnya ya, yang pertama. Jadi caranya saya akan membuang yang terakhir, sisanya semuanya itu untuk Baby Doge. Yang jelas ini market capnya sudah keluar ya. Nah, yang pertama yang saya beli itu yang ini, yang Kisu dulu. Kisu ya, saya klik ini Kisu, kita trade. Evergreen rule. Nah, kita login sign up. Caranya gimana ini? Aduh, ini layar komputernya kurang mantap ini.
harus login, katanya harus login, atau saya akan menggunakan handphone aja. Saya ribet kalau menggunakan komputer tuh, tapi sebenarnya lebih besar sih tampilannya. Get.io ya. Oke, saya pilih yang USD. Yang paling rendah itu apa ya? Kisu ya tadi. Kisu dulu baru as. As dulu baru Kisu. Sebenarnya sama aja sih. Saya mau ambil yang as dulu. Trade, pilih trade. Saya pilih Kisu. Kisu USDT. Saya pengen buy, harganya sedapatnya. Berarti saya harus cari konversi rupiah ke dolar. Rupiah ke dolar. Saya pengen 100.000. 100.000 berarti 7 dolar ya. Berarti kalau 100% apakah masuk semua? Masuk semua. Berarti saya masukkan angka 7. Gini, kita hapus dulu. Masukkan angka 7 di harga 6389. Kisu di 63. Oke, ini harga yang bagus ini, lebih banyak nanti dapatnya. Sehingga dapatnya 12310. Oke, 7 dolar ya. Buy. Oke. Nah, ini rahasia. Aduh, belum tak tampilkan ini. Sorry. Oke, saya ulangi lagi. Aduh, jadi di sini saya pilih trade. Kemudian saya di sini pilih Kisu ya. Di bagian USD, kemudian pilih Kisu. Kisu USDT ini, yang ini ya. Klik. Kemudian jadi teman-teman, ini saya menginstal Get.io ya. Jadi di Play Store Get.io. Nah ini aplikasinya. Mana? Nah, ini aplikasinya ini. Get.io. Kemudian saya buka ini ya. Saya pilih login ya, trade. Kemudian harganya di 61. Bagus banget ini harganya. Oke, kita masukkan di harga 7 dolar. Oke ya. Harga 7, dapatnya 1,1 miliar. Saya pilih buy. Masukkan password tradingnya. Kalau sudah dimasukkan password tradingnya, klik OK ya. Ini rahasia nih, nggak muncul. Oke, ini sukses. Ordernya langsung dapat. Kita akan klik ke wallet. Kita cari apa? Nah, ini ya trade-nya ya. Dapat 123 123 123 123 1 di harga 6164. Di 6164. Jadi saya dapat harga lebih murah.
6164 dapatnya $7 ya, 10. Nah, lebih banyak lah intinya, saya dapat lebih banyak. Ini harganya berapa ini Gishu ini sekarang? Jadi ini belum terbeli ya. Selanjutnya saya kembali ke sini. Yang saya beli apa tadi? Gishu sudah, as. Nah, kita beli as. Understand and go. Oke, di sini saya beli sama $7. Dapatnya 1,3, ini dapatnya 1,4. Harganya baru bagus. Oke, langsung saya buy. Sukses di bagian trade-nya. As 1,1. Di harga berapa itu tadi? Oke ya, kita cek dulu. As Gishu. Gishu 112. Oke, 1 tambah 1. Kemudian untuk as, kok saya double ya ini? Di 49. Oke, di akhir kata kita beli baby doge. Baby doge ini ya. Saya ulangi lagi. Baby doge yang atas. Baby doge ini saya masih sisa $11. Saya hajar semua. Saya dapatnya berapa itu? 30. Wah, dapat banyak banget. Di harga 37 saya dapat lebih murah. 3722 ya. Langsung saya buy. Sukses ya. Jadi ordernya di sini 3 miliar. Jadi belum masuk ini. Terus apa tadi? Gishu. Kalau Floki masih mahal ya Floki. Ordernya oke. Kemudian as.
Ini saya bingung ini kenapa as kok tampilannya seperti ini ya. Bentar. Oke, setelah itu teman-teman ya, silakan teman-teman masuk di bagian wallet ya. Bagian wallet ini. Kemudian pilih, kan ada pilihan banyak ini, ada spot akun, margin, future, one akun, warranty akun, financial akun, open akun ya. Karena akun saya itu di bagian spot, maka saya pilih spot akun di sini. Ya. Di sini saya punya spot akun 25,10 dolar ya. 20,1 dolar. Saya beli Dogecoin ini. Kemudian saya pilih Kishu ini sebesar 7 dolar. Babycoin itu 11 dolar. Kemudian AS ternyata saya kena potongan 1 dolar. Jadi saya kena biaya 1 dolar ya, sekitar 1,2 juta Kishu kalau nggak salah ya. AS, kena AS itu ya. Kemudian dapatnya itu di bagian ini available atau lock ya, available atau lock. Kemudian apakah ini sudah ditransfer? Nah, nanti intinya kita menunggu sesuai dengan harga di pasar nanti ya. Nah, totalnya saya beli baby Doge yang gambarnya, pokoknya ini intinya gambar-gambar anjing lah. Istilahnya koin-koin micin bergambar meme anjing. Ya karena apa? Shiba Inu itu baru rame-ramenya ya, naik berapa ribu %. Ini saya beli akhirnya dari rencana 1,818 ternyata terbeli 3 miliar koin ya, dengan nilai 11 dolar ya, 140-an saya belinya. Ya, saya beli 140-an. Ternyata saya dapat lebih banyak koin ternyata ya. Fundamentalnya tadi Dogecoin itu karena market cap-nya sudah muncul ya. Kishu dan AS ini belum muncul, makanya saya belinya nggak terlalu banyak. Jadi ini saya 7 dolar. Kurang lebih ini 7 dolar. Kemudian yang atas ini 11 dolar. Sekitar 20-an 5 ya, 11 koma sekian ini ya. 11-nya saya komanya saya kurang begitu paham berapa. Ya, intinya totalnya ternyata saya dapat 5,5 miliar koin. Ya. Betul ya, 5,5 miliar koin. Jadi rencananya tadi hanya mau targetnya 4 miliar. Ternyata harganya itu baru drop semua, pada hancur semua, sehingga saya dapat koinnya malah jauh lebih banyak dengan uang yang saya belanjakan hanya 300.000. Jadi 300.000 dapat 5,5 miliar koin. Makanya koin micin harganya murah, nilainya banyak ya. Nah, ini begitu ya teman-teman cara membeli koin. Jadi bahwa saya membuat video ini itu bukan untuk mencari view, tapi memang sesuai dengan judulnya, bahwa saya membeli koin sebanyak 4 miliar koin ya. 4 miliar koin, bukan membeli sejumlah 4 miliar rupiah, 5 miliar rupiah, 5,5 miliar rupiah. Uang segitu buat beli koin micin kayak gini kan iman-iman ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kita lihat apakah ini sudah terbeli. Jadi kalau terbeli itu di bagian ternyata saya targetnya belinya berapa tadi? 49,785. Ini ya quantity asetnya. Jadi kena biaya fee ini, nggak tahu ini kena biaya fee apa ini. Banyak banget fee-nya. Ya cuma itu sih, sekitar 2 juta as ya.
Yang atas itu kena 511 as. Hasilnya saya itu dapatnya berapa itu? Satu yang atas ini ya. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3. Jadi dapatnya hanya 1,1 miliar ya. Bener enggak sih? As itu 1,1 filter quantity. Saya masih bingung untuk yang as ini. As ini tuh yang mana sebenarnya yang dipakai? Kita akan cari yang lain dulu. Yang as masih membingungkan. Coba yang Kisu itu masuknya di order ini 1,12 ini bener ini di filter quantity ya. Di harga 6164. Ini harga berapa saya beli? Sekarang 639, berarti masih agak lama ya. Kita tunggu aja, nanti pas 161 nih dapat. Jadi pergerakannya cepat kalau koin micin ya. Kemudian untuk as, nanti mau saya koreksi nih kalau ternyata saya salah. Kisu as itu filter quantity 25.000. Price-nya 49. Kayaknya yang ini kayaknya ya. 115 ini ya. 11505 11505. Saya kok dapat itu dari mana ya? 115 3314 9. Ya sekitar 5,2 miliar ya. Ya wes intinya besar lah. Ini di atas 5 miliar. 5 miliar koin. Nanti mungkin judulnya saya buat membeli koin micin sebanyak 5 miliar koin gitu ya. Oke, ini masih bergerak terus. Jadi ini saya belum beli sebenarnya, masih jalan. Intinya ini masih di harga 474 ya. Coba teman-teman lihat ini supaya nanti di 474 ya, yang warna merah ini loh teman-teman. Nah ini 474. Saya open ordernya di harga 497, malah lebih mahal ya. Oh, 474 ini dibatalkan bisa ndak ini? Tapi nanti kena fee lagi, aduh dapatnya malah tambah sedikit nanti ya. Biarin aja ya. Biarin aja, udah nggak usah kecewa. Karena kita kan kalau membeli koin micin ini yakinkan hati mau ambil harga berapa gitu ya. Kalau harganya tiba-tiba kita belinya di misalkan di 1 rupiah, ternyata tiba-tiba turun menjadi 0,5 rupiah ya, jangan sakit hati ya, karena kita kan sudah targetnya di 1 rupiah. Kalau teman-teman nanti membatalkan, nah nanti kena fee. Jadi setiap kita transaksi dengan model trading di harga yang kita inginkan atau dalam order marker ya, kita membuat sendiri, memarker atau membuat nilai sendiri, harga sendiri, itu nanti kena potongan biasanya, dan potongannya beda-beda ya. Intinya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini saya belum terbeli, jadi intinya saya memang beli ini ya, nanti akan saya pantau di kemudian hari. Teman-teman itu mungkin sebagai informasi bagaimana teman-teman membeli koin micin ya. Nanti cukup teman-teman nanti memantau dari sini pergerakan ya di spot akun ini. Kalau nanti naik koinnya kan otomatis ini nanti nilai dolarnya akan bertambah ya.
Dan jangan kaget juga bahwa kemungkinan tiba-tiba nanti akan denominasi ya. Jadi misalkan 1 juta koin denominasi misalkan 1 juta banding 1, berarti kan dari 1 juta koin yang kita miliki menjadi 1 koin aja ya, tapi biasanya tidak berubah nilainya ya. Jadi kalau misalkan 1 juta koin harganya $1 ya, 1 koinnya ya harganya $1 gitu. Jadi nilainya ini tidak berubah. Kemudian bisa jadi nanti akan terjadi bug ya. Bug itu mungkin memecah nilainya itu loh. Jadi harusnya koma menjadi titik. Jadi seakan-akan misalkan dapatnya $1,47, nah, ternyata komanya itu menjadi titik, jadi ribuan. Dikira dapat $14.000. Nah, itu udah biasa dalam dunia kripto seperti itu. Jadi teman-teman jangan jangan lebay lah kalau di dunia kripto. Nah, suka-suka programmer mau memberi harga berapa. Intinya teman-teman, ini adalah model desentralisasi, tidak diatur oleh pemerintah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bermain kripto, saya klaim disclaimer on, gunakan uang dingin ya. Jangan memaksakan dengan uang yang betul-betul teman-teman tuh pikirannya saya mau main kripto pengen kaya. Udah saya jamin kalau teman-teman milih pengen kaya, malah kebalikannya miskin. Karena apa? Teman-teman itu nggak mau belajar, hanya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan ya selamat tinggal, bye. Misalkan sekarang yang koin yang baru naik daun misalkan ya, Shiba Inu, teman-teman ikut-ikutan beli Shiba Inu, ya udah bye aja teman-teman. Mampus kalian nanti ya, dijamin kere. Dijamin kere. Nah, kalau saya itu fundamentalnya jelas ya, saya ulangi lagi, fundamental saya membeli koin kripto itu hanya pengen mengetahui bagaimana sih kerja dari sebuah kripto itu, bagaimana cara kita membelinya, bagaimana kita cara menjualnya, bagaimana kita melihat perkembangan harga, kemudian bagaimana proses transfer dari kripto satu ke kripto yang lain, terus apa itu stable coin, apa itu koin, apa itu token gitu kan. Kalau tidak langsung masuk praktek seperti ini, ya saya nggak mau belajar gitu ya, nggak mau membaca juga. Jadi sifat saya itu kalau saya mau belajar itu totalitas ya. Jadi tidak setengah-setengahnya. Apalagi untuk dunia kripto itu nanti ke depan saya melihat itu ada potensi yang cukup besar. Jadi ini kripto itu seperti Gojek. Jadi Gojek itu akan meluluh lantakkan cara berpikir orang, cara bekerja orang dengan cara konvensional ya. Akan dirubah cara bekerjanya itu menggunakan teknologi. Nah, makanya saya sangat tertarik sekali dengan dunia kripto karena ke depan itu keuntungannya banyak sekali. Kalau kita mengetahui kripto, kita tahu fungsi kripto ya. Salah satunya tadi saya contohkan bagaimana kita mengirim uang hanya 370.000 aja dari Indonesia ke luar negeri itu hanya terkena $0,8 dan pengirimannya cepat. Saya ngirimnya tadi malam ya, malam. Dan intinya tidak mengenal waktu itu loh. Yang saya senangi dari kripto itu seperti itu. Jadi tidak seperti bank. Kalau bank itu transfer itu harus jam kerja ya, jam segini sampai jam segini. Bahkan di hari Sabtu dan hari Minggu kadangkala di blok, tidak boleh transfer yang gede ya. Bahkan yang kecil aja kadang di blok, sehingga harus jam kerja supaya nanti dipantau oleh karyawan bank kalau ada anomali transaksi, kalau nilainya itu gede-gede ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, silahkan nanti teman-teman kalau mau model seperti saya, underlying. Jadi teman-teman harus mencari underlying kalian bermain kripto itu apa ya. Underlyingnya itu loh teman-teman. Dasar teman-teman itu mau main kripto itu apa. Kalau saya jelas, saya main kripto itu karena teknologinya yang menurut saya unik ya. Menurut saya unik dan patut untuk belajar gitu ya. Walaupun di sini yang saya beli itu adalah high risk coin atau koin yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Kemungkinan nanti nilainya 0 gede. Baby Doge,
AS dan Kishu ini adalah salah satu koin yang intinya koin micinnya micin parah ini ya. Micinnya parah, dan terus terang saya tidak mencari informasi babi doge itu project koinnya itu buat apa, AS itu project koinnya buat apa, Kishu itu project koinnya buat apa. Pokoknya kalau ada harga yang paling rendah saya beli, itu kan tadi ya di grafiknya tadi ya. Pokoknya harga yang paling rendah itu saya hajar aja untuk beli. Karena di dalam video ini tertulis bahwa saya mau membeli koin dengan sejumlah 5 miliar koin, 5,2 miliar pasnya ya, 5,2 miliar koin saya serok ya dengan modal hanya 300.000 rupiah ya. Dan ini uangnya adalah uang dingin, uang yang biasanya saya gunakan untuk beli cilok ya, beli apa ya, beli makanan kesukaan lah. Makanan kesukaan itu seperti apa, makanan kesukaan kalian itu apa? Kalau saya itu senang yang makanan laut itu ya, seperti gurita, cumi-cumi itu sangat senang ya. Jadi kalau beli itu kadang-kadang 1 minggu sekali atau mungkin 3 hari sekali saya beli sate cumi-cumi, wah itu mantap. Dan untuk bulan ini berarti bulan November ini saya harus puasa ya, harus puasa tidak beli makanan kesukaan saya. Karena apa? Sudah saya gunakan untuk membeli koin micin ini tadi. Untuk teman-teman ini ya, ini saya korbankan diri sendiri untuk membeli koin micin ya, untuk teman-teman subscriber saya. Dan saya senang teman-teman untuk berbagi seperti ini. Siapa tahu nanti teman-teman pengen untuk terjun ke kripto ya silahkan, tapi saya udah disclaimer on, resikonya sangat tinggi sekali ya. Mungkin sampai di sini teman-teman saya akhiri ya. Semoga video ini bisa bermanfaat lah, supaya nanti teman-teman tahu underlyingnya untuk main kripto itu seperti apa ya. Kemudian teman-teman juga harus berpikir dengan membeli koin kemudian ditradingkan itu jauh lebih untung yang mana daripada teman-teman mining ya. Harus dipertimbangkan teman-teman. Kalau saya kok kayaknya lebih tertarik ke trading ya teman-teman. Kita beli koin mungkin hanya 1-2 bulan, kalau kita tahu fundamentalnya, kita tahu harga pasarnya, itu lebih cepat untung daripada kita mining ya. Karena saya pengalaman mining itu ya, saya mencoba juga mining itu, saya tahu kelemahannya bahwa VGA sekarang itu harganya tinggi, yang pertama. Yang kedua itu rata-rata VGA yang bisa untuk mining ngakunya nggak mining ya, kemungkinan besar ya untuk mining dulu ya, rakitan 1 bulan, 1 hari, 1 minggu gitu ya, aku nyoba mining itu baru dijual. Dan kemarin saya sempat dapat VGA yang kurang beres, jadi saya totalnya cukup banyak ya, cukup banyak kehilangan uang gara-gara VGA saya rusak ya. Dan sekarang ya alhamdulillah sudah kembali, intinya modal saya itu sudah kembali, bahkan sudah lebih sekarang alhamdulillah ya. Intinya walaupun teman-teman itu ngawur menggunakan masuk ke dunia kripto, pastikan teman-teman itu betul-betul difikirkan. Jadi kalau misalkan nanti ini rugi, nutupnya teman-teman itu dari mana supaya uangnya itu stabil. Jadi misalkan teman-teman mengeluarkan 20 juta, kalau ini 20 juta itu down, teman-teman harus mencari backupnya itu sebelum 20 juta hilang itu ya. Sudah ternyata di ijoli atau di backup sama yang lain gitu ya. Sama yang lain itu maksudnya apa? Sama model-model yang lain, sehingga teman-teman itu stabil ya. Oke teman, saya akhiri sampai di sini. Nanti tidak saya tutup ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hormat, salam kripto, salam cuan.